warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti lomba ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabat, serta kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin. Dewan juri yang saya hormati, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato dengan tema Nabi Muhammad teladanku. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dilanjutkan dengan Quran Surat Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dalam hadis diriwayatkan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dewan juri yang saya hormati, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang berhati mulia dan senantiasa lemah lembut sikapnya pada sesama, bahkan pada orang yang selalu menghinanya. Dikisahkan dalam sebuah cerita, suatu hari pernah ada seorang pengemis Yahudi buta yang menetap di sebuah pasar di Madinah. Bukan hanya mengemis, ia juga selalu berseru sumpah serapah dan menghina Nabi di hadapan orang-orang yang ada di pasar tersebut. Jangan dekati Muhammad, jauhi dia, dia orang gila, dia itu penyihir. Jika kalian mendekatinya, maka kalian akan terpengaruh olehnya. Pengemis itu hampir setiap hari ditemani oleh seseorang di sisinya. Orang tersebut dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang menyuapinya. Mendengar hinaan pengemis tersebut, orang yang menyuapi si pengemis hanya terdiam dan terus menyuapi makanan hingga habis. Sampai suatu hari, si pengemis buta Yahudi itu tidak lagi ditemani oleh orang yang menyuapinya. Keberadaan orang tersebut digantikan oleh seseorang yang lain. Orang lain tersebut ialah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar sumpah serapah pengemis tersebut kepada Nabi, hati dan kepala Abu Bakar mendidih mendengarnya. Namun ia menahan amarahnya. Kemudian si pengemis berkata, "Kau bukan orang yang biasa memberiku makanan," hardik si pengemis buta. "Aku orang yang biasanya," kata Abu Bakar. "Tidak, kau bukan orang yang biasa kesini untuk memberiku makanan. Apabila dia datang, maka tak susah tangan ini untuk memegang, dan tak susah mulutku untuk mengunyah. Dia selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu yang akan disuapinya ke aku, ke mulutku," sangka si pengemis buta kepada Abu Bakar. Mendengar perkataan pengemis buta tersebut, Abu Bakar tak kuasa membendung rasa harunya. Air matanya tumpah tak tertahankan. Beliau menangis sampai terisak-isak. "Memang benar, aku bukan orang yang biasa datang membawa makanan dan memberimu suapan atas makanan itu. Aku memang tidak bisa selemah lembut orang itu. Ketahuilah bahwa aku adalah salah satu sahabat yang setiap hari menyuapimu itu. Kini orang yang
orang yang biasa memberimu makan dan menyuapimu telah wafat. Aku hanya ingin melanjutkan amalan yang ditinggalkan oleh orang tersebut, karena aku tidak ingin melewatkan satupun amalannya setelah kepergiannya, lanjut Abu Bakar. Kemudian si pengemis buta tersebut terdiam sejenak dan bertanya, siapa orang yang selama ini memberi makan dan juga menyuapinya? Kemudian Abu Bakar menjawab, ketahuilah bahwa ia adalah Muhammad Rasulullah SAW, orang yang setiap hari kau hinakan dan kau rendahkan di depan banyak orang. Mendengarnya, si pengemis buta itu tertegun, kemudian bibirnya bergetar dan air matanya tumpah membasahi pipinya yang mulai keriput. Mendengarnya, si pengemis buta tersadar betapa orang yang selama ini ia hinakan justru memperlakukannya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Ia justru malah merasa lebih hina dari apapun yang ada di dunia ini. Selama ini aku telah menghinanya, menfitnahnya, bahkan ketika Muhammad ada di sampingku sedang menyuapi. Tapi dia tidak pernah memarahiku. Dia malah dengan sabar melembutkan makanan yang akan dimasukkan ke mulutku. Dia begitu mulia, kata pengemis buta dalam tangisnya. Seketika itu juga pengemis Yahudi buta itu kemudian masuk Islam. Ia bersaksi di hadapan Abu Bakar As-Siddiq, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Si pengemis buta memilih memeluk Islam setelah cacian dan sumpah serapahnya kepada Nabi Muhammad SAW dibalas dengan kasih sayang yang tulus. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Anak pesantren hafal Al-Quran. Anak pesantren juga suka jalan-jalan. Maafkanlah saya bila ada kesalahan, karena saya juga masih dalam pembelajaran. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.